Nah, hari ini kita belajar tentang Daud dan dengan tema melangkah bersama dengan Allah. Nah, saudara, tokoh Daud itu seringkali kalau kita yang terkenal, bahkan ada filmnya, Daud melawan Goliat. Di mana Daud digambarkan sebagai seorang remaja yang masih kecil, anak yang masih kecil, melawan raksasa. Dan ternyata raksasa itu dapat dikalahkan dengan seorang anak yang masih remaja. Nah, saudara-saudara, melangkah bersama dengan Allah. Nah, betapa pentingnya hidup kita ini. Nah, karena itulah bagaimana kita bisa melangkah bersama dengan Allah dan betapa pentingnya melangkah bersama dengan Allah. Dan kali ini kita belajar dari tokoh Daud. Mari kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 saya akan bacakan ya. 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tema judul perikopnya Goliat menantang tentara Israel. Ayat pertama, orang Filistin mengumpulkan tentaranya untuk berperang. Mereka berkumpul di Soko yang di tanah Yehuda dan berkemah antara Soko dan Aseka di Efes Damin. Saul dan orang-orang Israel juga berkumpul dan berkemah di lembah Tarbatin. Mereka mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara Filistin, dari orang Filistin. Namanya Goliat dari Gad. Tingginya 6 hasta sejengkal, ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju sirah yang bersisik. Berat baju sirah ini 5.000 sikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di baunya ia memanggul lembing tembaga. Ganggang tombaknya seperti pesah, tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 sikal berat besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Pula kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Amin. Nah, perikop ini menjelaskan bagaimana betapa pencekamnya keadaan orang Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita baca di Perjanjian Lama itu sepertinya Israel itu punya musuh bebuyutan, ya, bebuyutan bangsa Filistin. Dan memang sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya, pada waktu itulah sebenarnya itu pada waktu zaman Yosua ketika Tuhan itu mengaruniakan, aku memberikan tanah Kanaan ini, tapi kamu harus menghabiskan semua orang. Tapi kemudian mereka memang tidak menghabiskan semua. Kenapa? Ya, mungkin terlalu kejam berita pada waktu itu. Sebenarnya tidak. Karena Allah itu sudah memilih Israel satu bangsa. Karena sudah melihat semua bangsa itu sudah tidak takut akan Tuhan. Sudah semua bangsa itu sudah mengecewakan hati Tuhan dan firman Tuhan katakan menyesallah hati Allah. Sehingga kemudian pada generasi pertama dihapuskan semua umat manusia itu melalui zaman Nuh. Ya. Tapi kemudian setelah manusia bertambah banyak juga manusia itu enggak mendekat kepada Allah, menjauh. Nah, salah satunya itu orang-orang yang di tanah Kanaan itu. Tanah Kanaan itu, wah itu sudah terkenal dengan penyembahan berhala dan sangat tidak menghormati Tuhan Allah. Nah, pada waktu orang Israel itu kemudian Yosua disuruh untuk mengalahkan orang Israel, membasmi orang Israel. Supaya apa? Supaya mereka itu jangan sampai mencemarkan bangsa pilihan, yaitu orang Israel. Tapi mereka tidak menghabiskan semuanya. Sehingga kemudian yang mereka tinggalkan itu nanti kita lihat, ternyata itu orang-orang yang pada waktu itu dari 12 pengintai, 10 pengintai katakan, weh itu di situ tuh ada orang enak. Orang enak itu istilahnya orang raksasa.
Nah, ada 3 kota orang raksasa yang tidak dibasmi pada zaman Yosua. Nah, salah satunya pada akhirnya itu Gad itu, kota Gad itu. Nah, kota Gad itu kebanyakan orang raksasa-raksasa tinggi besar. Nah, dan akhirnya itulah yang kemudian akhirnya malah apa? Malah sering kali menguasai kalau zaman hakim-hakim, malah sering kali kemudian menyusahkan orang Israel sendiri. Nah, memang kadang-kadang kita ini harus menuruti firman Tuhan itu dengan sepenuhnya, tidak setengah-setengah. Kalau kita itu melakukan firman Tuhan setengah-setengah, ya pada akhirnya masa yang akan datang itulah kemudian akhirnya mencelakakan diri kita sendiri. Nah, kisah pada saat ini yang kita baca, itu peperangan orang Filistin dengan orang Israel yang sudah di ujung tanduk. Itu seperti perang mental. Ya. Perang mental, adu mental. Sebelum berperang dengan senjata, adu mental. Mengintimidasi. Nah, orang Israel di gunung sana, nah, seperti begini ya. Orang Filistin di gunung sini, hanya dipisahkan sebuah lembah. Nah, kemudian muncullah Goliat ini, yang tinggi badannya itu yang cukup besar. Nah, cukup besar. Sudah menantang orang-orang Israel. Wah, orang Israel yang pada waktu itu ciut nyalinya melihat raksasa sebesar itu. Bahkan kemudian ayat yang ke-11 itu dikatakan mereka itu cemas dan sangat ketakutan. Waduh, lihat satu orang saja. Padahal sebenarnya kalau kita melihat, masih ada saudaranya Goliat yang lain yang raksasa-raksasa. Hanya lihat satu Goliat saja. Orang Israel itu sudah penuh ketakutan. Nah, dalam kisah selanjutnya muncullah Daud. Daud yang masih remaja, diceritakan mungkin usianya sekitar 15 sampai 17 tahun. Dan ketika melihat Goliat ini seenaknya ngomong, bahkan ngenyek Allahnya. Wah, Daud ini panas telinganya gitu. Orang itu seenaknya dewe. Ngoceh seenaknya, menjelek-jelekan Tuhan Allah kita. Dan sudah kayak anak remaja itu kan gitu. Langsung kemudian, waduh, daripada orang itu Goliat, orang Filistin itu ngoceh, kemudian menjelek-jelekan, menghina Allah kita. Dia enggak terima. Nah, dia enggak terima. Dalam kisah selanjutnya kita melihat pada akhirnya Goliat itu menghadapin Daud. Dan Daud sendiri, saudara-saudara, yang tidak punya pengalaman berperang. Tapi Alkitab juga katakan, Goliat ini terkenal pemberani. Dia setiap hari menjaga kawanan dombanya. Bahkan diceritakan dia sering juga menghadapi beruang, menghadapi singa, menghadapi mungkin serigala atau harimau. Dan dia dengan berani kemudian menantang binatang-binatang buas ini. Pikiran anak remaja, kalau singa saja aku berani, beruang saja aku berani, serigala saja aku berani, aku yakin aku bisa juga mengalahkan Goliat. Nah, lucunya karena Daud ini nggak pernah punya pengalaman berperang. Pada waktu dia dikasih baju sirah peperangan, ya dulu kan ada topeng gitu, ada baju sirah, nggak cukup. Karena Daud ini masih terlalu kecil. Nah, kalau kita tadi lihat Goliat itu pakai baju yang lengkap. Ini pakai helm, sudah pakai baju pakai sirah yang besi, yang mungkin sulit untuk ditembus dengan senjata. Bahkan saudara, itu tombaknya aja, ujung tombaknya itu beratnya itu 3 kilo, saudara. Hanya pucuk yang lincip itu 3 kilo. Seluruh pakaiannya itu Alkitab katakan itu 57 kilo, bayangkan. Saudara. Jadi ornamennya aja sudah 57 kilo. Jadi memang begitu berat, begitu besar. Bahkan Alkitab juga jelaskan tingginya Goliat itu 6 hasta sejengkal. Kalau mungkin dihitung sekarang itu sekitar 3,2 ya, meter. Saya 168, berarti ya 2 kali 5 gitu. Jadi memang raksasa begitu besarnya Goliat itu 3,2 meter, saudara. Yang kalau kita lihat di basket saja, tinggi mereka ada yang paling tinggi aja 2,2 meter. Goliat masih tambah 1 meter lagi, saudara. Dan badannya cukup besar. Dan Alkitab juga jelaskan, ternyata Daud bisa mengalahkan Goliat.
bukan dengan pedang, tapi dengan ketapil. Nah, yang kita bisa pikirkan adalah kok bisa batu yang diketapilkan itu padahal sudah dijelaskan di Alkitab tadi. Itu Goliat itu memakai helm, ketopong, sudah memakai baju sirah dan akan susah sebuah batu masuk di bagian tubuhnya. Tapi memang menunjukkan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang-orang yang berjalan dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, klik selanjutnya. Jadi mari coba kita akan melihat mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat, saudara. Alkitab juga sangat jelas karena Tuhan menyertai Daud. Kan tadi dikatakan bahwasanya mustahil itu sebuah batu bisa masuk di antara helm. Itu sudah tertutup rapi. Kalau saudara lihat mungkin pasukan zaman dahulu, ya, itu kepalanya dilindungi. Tapi kemudian ada yang menyelidikin. Ternyata batunya Goliat itu masuk di antara sambungan-sambungan daripada helmnya Goliat itu. Dan hanya sekecil saja. Tapi memang kalau tidak disertai dengan Tuhan, tidak mungkin batu itu bisa masuk. Jadi sangat jelas Daud bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan menyertai. Kisah Yusuf juga menjelaskan kepada kita dulu bagaimana Yusuf bisa berhasil dalam segala sesuatunya. Gampang, ternyata ketika diselidiki Yusuf disertai oleh Tuhan. Dan Daud pun bisa mengalahkan Goliat raksasa itu karena Tuhan menyertai Daud. Nah, dari sinilah sebenarnya kita dapat belajar mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat. Daud berani menghadapi tantangan. Pada waktu Goliat itu ngoceh gitu ya, sampai menghina Tuhan Allah. Orang-orang Israel melarikan diri, saudara. Ya, orang-orang Israel melarikan diri. Kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan. 1 Samuel pasal 17 ayat 24 sampai 26. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, Goliat itu ya, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ya memang raksasa 3,2 meter. Saudara. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya dan dibebaskan dari pajak Israel. Ayat 26, lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemoohan dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan dari Allah yang hidup? Nah, semua orang Israel melarikan diri dari raksasa itu. Tapi Daud berbeda. Daud berani menghadapi tantangan. Nah, di sini kita belajar Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena apa? Daud berani menghadapi. Kehidupan kita juga seperti begitu. Saya yakin ada banyak tantangan, ada banyak persoalan. Kadang-kadang kita mulai melarikan dari persoalan. Kita menganggap persoalan kita itu tantangan dalam hidup kita itu seperti raksasa, seperti Goliat. Dan kemudian sebelum kita melangkah saja ya, kita sudah kibarkan bendera putih. Aku kalah, aku menyerah. Padahal sebenarnya saudara, kalau kita belajar dari Daud ketika dia menghadapi masalah yang besar raksasa itu, Daud berani menghadapi tantangan. Kemenangan Daud atas Goliat adalah Daud bukan lari terhadap raksasa, tapi Daud berani menghadapi raksasa itu. Nah, saya katakan tadi Gad itu adalah tempat tinggal orang enak atau raksasa yang tidak ditumpas pada zaman Yosua. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dalam Yosua pasal 11, kita coba lihat sejarahnya dulu. Yosua pasal 11 ayat 21 sampai ayat 22. Yosua pasal 11 ya. Yosua pasal 11. Saya akan bacakan. Yosua pasal 11 ayat 21 sampai ayat 22 demikian. Tidak ada lagi orang enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikian Yosua
ayat 21 dan 22, ayat 21. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan di kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Ayat 22 saya ulangi lagi. Tidak ada lagi orang enak. Orang enak itu orang raksasa. Ditinggalkan hidup di negeri orang Israel, hanya di Gaza, di Gad dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Nah, kalau kita lihat petanya negeri Filistin, nah, di belakang Alkitab itu ternyata kota Gad, ya, di sini Asdod, nah Gaza itu memang di Filistin. Nah, jadi sebenarnya pada waktu itu harusnya Yosua dan orang Israel melenyapkan mereka supaya mereka itu tidak jadi virus, ya. Dan ternyata dibiarkan di 3 kota ini. Dan pada akhirnya salah satunya ketika dibiarkan di kota Gad ini melahirkan keturunannya yaitu Goliat itu. Saudara, Goliat itu. Jadi kita belajar pada saat ini. Bagaimana kalau kita menuruti perintah Allah itu turuti dengan sepenuhnya, bukan setengah-setengah, karena kalau enggak gitu pada akhirnya mungkin di bagian hidup kita yang lain itu menjadikan masalah. Nah, mari kita coba kita lihat lagi. Jadi mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Kalau kita melihat pada saat ini Daud itu meyakini penyertaan Allah ketika melawan Goliat. Jadi ketika orang-orang Israel melarikan diri Goliat, tapi Daud itu malah apa? Ini menghina Tuhan Allah. Dan Daud itu berani menghadapi Goliat karena Daud yakin Tuhan Allah yang dia sembah itu bukan Tuhan Allah yang mati, tapi Tuhan Allah yang hidup. Jadi dia meyakini kalau aku berhadapan dengan Goliat yang telah menghina Tuhan itu, maka aku yakin aku punya Tuhan yang hidup. Dan aku yakin Tuhan yang hidup itu bersama aku. Dan ketika aku melangkah untuk menghadapi Goliat, Tuhan yang hidup itu tidak akan meninggalkan aku. Nah, jadi kita belajar yang pertama, mengapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena Daud itu meyakini penyertaan Allah. Hidup kita juga seperti begitu. Saudara, kita ini setiap minggu atau ibadah-ibadah menyembah kepada Tuhan Allah kita. Tapi apakah kita yakin bahwasanya Tuhan Yesus itu juga adalah Allah yang menyertai kita, Allah yang hidup? Dan ketika saudara menghadapi persoalan, menghadapi raksasa, menghadapi Goliat, menghadapi tantangan yang besar, menghadapi pergumulan hidup yang besar, apakah kita tetap meyakini Tuhan Yesus itu menyertai kita dan menolong kita? Nah, apakah kita seperti orang Israel? Ketika Goliat berkoar-koar, menghina Tuhannya, dan kemudian sampai merendahkan, mengintimidasi orang Israel tambah cemas, tambah ketakutan, tambah melarikan diri. Jadi kalau kita ingin mengalahkan setiap tantangan dalam hidup kita, hadapi tantangan itu. Dan yakinin kita punya Tuhan yang menyertai hidup kita. Amin. Nah, selanjutnya, jadi mengapa Daud? Nah, kalau kita lihat pada waktu Daud menghadapi Goliat, Daud itu ambil batu berapa? Coba kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40. 1 Samuel 17 ayat 40 saya akan bacakan. 1 Samuel 17 ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya. yakni tempat batu-batu sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. 5 batu. Nah, jadi mengapa Daud membawa 5 batu melawan Goliat, saudara? Nah, Goliat itu memiliki tinggi 3,2 meter. Nah, Daud mempersiapkan 5 batu. Nah, ternyata ketika diselidiki, Goliat itu 5 bersaudara. Saudara. Ya raksasa-raksasa, tinggi badannya itu juga dijelaskan dalam satu sejarah, itu keluarganya, ayahnya Goliat itu punya 5 anak. Ya. Nah, salah satunya Goliat ini, tinggi badannya 5 bersaudara itu
2,8 sampai 3 meter sekian. Jadi memang 5 bersaudara itu raksasa dan akhirnya mereka juga membela tentara Filistin. Dari 5 bersaudara itu masuk dalam jajaran tentara Filistin. Jadi sebenarnya kita lihat Daud ini pada waktu dia memilih, aku harus bawa 5. Kalau misalnya Goliat itu, aku yakin aku bisa mengalahkan 4 saudaranya. Kemudian ketika aku kalahkan Goliat, 4 saudaranya akan maju, aku siapkan. Ini. Waduh, sebenarnya kalau kita belajar ini, Daud itu punya iman yang besar. Ya. Orang Israel yang begitu banyak menghadapi 1 Goliat saja itu loh mereka ketakutan. Daud sudah memikirkan 5 Goliat itu, saudara. 5 raksasa itu. Dan dia dengan keyakinan, dia siapkan itu. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, ternyata walaupun akhirnya 4 saudaranya Goliat, memang tidak dikalahkan sendiri oleh Daud. Tetapi Alkitab jelaskan ternyata pahlawan-pahlawannya Daud ketika Daud menjadi raja. Dia punya pasukan-pasukan, dia punya pahlawan, dia punya panglima-panglima perang. 4 saudara Goliat itu dikalahkan oleh anak buahnya. Jadi Daud ini dari awal, dari remajanya sudah mengambil langkah iman. Keluarganya Goliat akan saya dapat kalahkan. Nah, kalau saudara lihat di dalam 2 Samuel ayat 21, 15 sampai 22. 2 Samuel itu dijelaskan. 2 Samuel itu saudaranya Goliat itu siapa saja? 2 Samuel pasal 21 ayat 15 sampai 22 saya akan bacakan ya. 2 Samuel pasal 21 ayat 15 2 Samuel pasal 21. 2 Samuel pasal 21 saya bacakan. Mulai ayat 15. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letu-lestu. Yisbi Benob, yang termasuk keturunan raksasa, nah ini saudaranya Goliat, berat tombaknya 300 sikal tembaga dan menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tapi Abisai, anak Seruya Abisai itu panglimanya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Nah, sebenarnya kata Filistin itu, kalau kita lihat di dalam 1 Samuel 17 menunjuk pada Goliat. Jadi sebenarnya Alkitab itu menunjuk pada orang Filistin itu, pada orang raksasa itu. Nah, kemudian ayat yang ke-18, ya, 18 itu kemudian sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gog. Pada waktu itu Sibka orang Husa memukul kalah Sab. Nah, saudaranya Goliat yang satunya lagi namanya Sab yang termasuk keturunan raksasa. Jadi dikalahkan oleh Sibka. Itu salah satu pahlawannya Daud. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yahare Oregim, orang Belaim itu menewaskan Goliat. Nah, Goliat ini rupanya salah satu nama Goliatnya, dia punya saudara juga namanya Goliat. Gitu. Goliat, orang Gad yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadilah pertempuran di Gad dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang itu masuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel. Maka Yonatan anak Simea kakaknya Daud menewaskannya. Nah, ayat 22 itu menjadi kesimpulannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Jadi 5. Jadi Daud itu sudah mengimaninya jauh-jauh hari. Aku harus ambil 5 dan aku yakin 5 bersaudara, 5 raksasa ini aku dapat kalahkan. Dan pada akhirnya Alkitab menjelaskan apa yang diimani oleh Daud. Ternyata imannya itu terkabul. Nah, sebenarnya dari sini itu kita dapat belajar. Daud dengan iman melakukan bagian yang seharusnya dia lakukan. Dan dia mengizinkan Allah melakukan bagiannya. Jadi Daud ini sudah menyadari tugasnya adalah mengimani
Aku tugasnya adalah mempercayai bahwasanya Tuhan itu akan memberikan kemenangan dalam diriku. Makanya kemudian dia melangkah. Dia menghadapi Goliat itu. Dia melangkah. Bagian Tuhan apa? Bagian Tuhan yang akan melakukan apa yang tidak aku bisa lakukan. Bagianku adalah aku akan melemparkan ya batu itu dengan ketapilku. Yang bagian Tuhan akan mengarahkan di antara lubang-lubang, ya lubang-lubang dari helmnya, dari topongnya Goliat. Nah, dan sebenarnya itu bagian Tuhan itu sebenarnya kita tidak bisa melakukan. Nah, karena sebenarnya itu pakaian orang zaman dulu itu sudah rapat sekali. Tapi kok bisa seperti itu? Nah, inilah sebenarnya bagian Tuhan. Bagian Daud adalah menghadapin. Bagian Daud adalah melepaskan batu itu. Dan bagian Tuhan mengarahkan batu itu tepat sesuai dengan sasarannya. Dan Tuhan tak pernah meleset dalam menolong anak-anaknya. Jadi kita dapat belajar seperti ini. Nah, selanjutnya Daud mengalahkan. Ini yang kalau Alkitab menjelaskannya itu begitu luar biasa. Pada 1 Samuel 17 ayat yang 50. 1 Samuel pasal 17 ayat 50 itu dikatakan seperti begini. Daud mengalahkan Goliat tanpa pedang di tangan. Dan memang benar, waktu Daud menghadapi Goliat itu loh sampai tersinggung. Anjing ke aku. Waduh, sampai ngomong gitu. Karena ternyata Goliat itu membawa pedang, membawa lembing, membawa perisai, pakai pakaian lengkap. Daud nggak pakai lengkap di waktu dia dipakein oleh Saul baju sirahnya kebesaran, nggak bisa jalan. Jadi Daud itu hanya pakai baju gimana ketika dia mengembalakan, pakai seperti baju gembala dan dia pakai bawa tongkat dan bawa ketapil. Jadi waktu Goliat melihat Daud itu, aduh dia merasa dihina sekali, ya, dihina sekali. Sampai ngomong anjing kakak aku, sampai kamu hanya membawa seperti begitu. Tapi kalau kita lihat, Daud menyadari, aku melakukan ini adalah aku melakukan apa yang menjadi bagianku. Mungkin apa yang menjadi bagianku itu terlalu kecil. Tapi aku yakin, Tuhan yang akan mengambil bagian tanggung jawabnya. Dan Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatunya. Dan Tuhan dan Daud dengan yakin dikatakan. Nah, sebenarnya pada waktu kita lihat perkataan dari Daud, saya senang sekali pada waktu Daud bertemu dengan Goliat. Satu perkataan iman yang dikatakan Daud. Mari kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Saya senang kita akan baca bersama-sama. Ini pernyataan iman yang sangat luar biasa. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 sampai ayat 47 ya. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 47. Mari kita akan baca bersama-sama ayat mulai ayat 45. 3 2 ya. 1. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan mengalahkan engkau dan memegang kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wah, itu satu pernyataan yang sangat luar biasa. Engkau memang mendatangi aku dengan pedang, lembing, dan segala sesuatunya. Engkau membawa senjata lengkap. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan yang lebih besar daripada senjatamu. Aku membawa nama Tuhan. Tuhan yang empunya segala sesuatunya. Tuhan yang berkuasa. Dan hal yang kemudian dituliskan dalam 1 Samuel 17:47b itu katakan ini. Sebab Daud yakin. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran itu. Maksudnya apa?
segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini, Daud menyadari itu Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Engkau boleh datang dengan senjata yang lengkap. Engkau boleh datang dengan pasukan yang lengkap. Tapi pertempuran itu artinya apa? Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Makanya kan itu salah satu gelar dari nama Tuhan itu adalah Jehovah Nisi. Tuhan adalah panji kemenanganku. Daud menyadari akan hal itu. Sebesar apapun senjatamu, sebanyak apapun senjatamu, tetapi Tuhanlah yang memegang kemenangan itu. Saya yakin dalam kehidupan kita, Tuhanlah yang memegang hidup kita. Tuhan yang memegang masa depan kita. Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Saudara boleh saja membuat keputusan-keputusan, tetapi kalau sesuatu itu bukan sesuai dengan ketentuan Tuhan, itu tidak akan terjadi. Tapi mungkin keadaan saudara sudah orang lain katakan, aduh sepertinya saudara menghadapi pergumulan yang sangat besar. Dan sepertinya saudara nggak punya masa depan lagi. Sepertinya saudara sudah putus segala sesuatunya dan putus harapan. Tapi ingat, Tuhanlah yang memegang pertempuran hidupmu. Tuhanlah yang menentukan masa depanmu. Tuhanlah yang menentukan apa jadinya diri kita sendiri. Bahkan di dalam kitab yang lain dikatakan Tuhan itu sudah menuliskan hidup kita jauh sebelum kita dilahirkan. Jadi tidak ada yang Allah tidak akan izinkan kalau sesuatu itu menghancurkan di dalam kehidupan kita. Allah tidak izinkan. Dan Daud menyadari akan hal itu. Daud menyadari aku walaupun bawa ketapel, bawa kemudian hanya tongkat saja, engkau membawa senjata lengkap. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan aku terluka, aku tidak akan terluka. Saudara, dari pelajaran Daud ini, kita belajar. Nah, bisa klik selanjutnya. Ketika kita melangkah bersama dengan Allah, saudara, hal yang pertama yang kita dapat pelajari, Allah bersama kita. Maka ketika Allah bersama kita, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang mustahil. Daud, waktu kita lihat semua orang-orang tentara Israel yang hebat-hebat itu, merasa ketakutan dan cemas. Tapi ketika Daud yang masih kecil itu, dia yakin, aku menghadapi Goliat karena aku melangkah bersama dengan Tuhan. Maka hal yang mustahil itu pasti terjadi. Dan sebenarnya itu sangat mustahil kalau misalnya batunya, ketapilnya Goliat, Daud itu masuk ke mana itu dahinya Goliat itu mustahil. Karena ketika saudara diselidikin ya, itu sebenarnya itu ketopong mereka itu adalah ketopong yang sangat rapat sekali dan sangat kuat. Gak mungkin ketapel yang hanya ketapel seperti begitu bisa kemudian akhirnya bisa tembus. Saudara harus lihat, dia ini raksasa yang kemudian yang sudah sejak kecil dilatih, dididik, kemudian tubuhnya sudah ditempa sedemikian rupa, tubuhnya kuat. Goliat ini sudah mengalami banyak peperangan, sudah seringkali mungkin menghadapi tombak tubuhnya, mungkin sudah seringkali tangannya atau bagian tubuhnya yang lain luka-luka, dan dia tidak mati, tapi geletek hanya melalui ketapil bersama Tuhan. Ketika saudara melangkah bersama Tuhan, maka saudara sangat jelas kita dapat melakukan perkara-perkara yang bagi orang lain mustahil. Amin. Yang kedua adalah, saudara, ketika saudara melangkah bersama dengan Tuhan, lakukan saja apa yang menjadi bagianmu. Mungkin ketika saudara pada waktu ini menghadapi situasi-situasi yang sulit, dan saudara langkah saja apa yang menjadi bagianmu. Nah, kalau saudara lihat, mengapa Daud ini sangat benar-benar tuh hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Daud ini seringkali, kalau Pak Hengki tadi waktu ibadah pagi itu salah satu poinnya, Daud ini adalah teladan. Daud itu adalah Daud suka menyukakan hati Tuhan. Dengan cara apa? Dia melakukan perintah Tuhan. Bahkan kalau kitab Pemazmur dikatakan, orang yang melakukan Taurat Tuhan siang dan malam, maka kehidupannya itu akan diberkati.
Bahkan kemudian Daud sendiri katakan, aku merenungkan Taurat-Mu Tuhan, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Dan justru itulah, saudara, bagian Daud lakukan itu. Bagian kita lakukan juga, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Lakukan firman Tuhan. Loh, ini gak ada hubungannya dengan hidupku. Tetapi firman Tuhan, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya yang jauh, yang belum pernah kita pikirkan. Rasul Paulus kan menuliskan di kota Efesus, doa. Kita ini memang harus doa. Tapi Tuhan itu bisa melakukan jauh daripada apa yang kita doakan. Amin. Bagian Tuhan itu melakukan apa yang belum pernah kita pikirkan. Atau bagian Tuhan itu adalah Tuhan akan melakukan jauh sebelum pernah kita ini bayangkan. Dan jadi betapa luar biasanya. Lakukanlah bagian saudara. Setialah kepada Tuhan. Setialah pada firman Tuhan. Setialah bergereja. Setialah apa yang menjadikan teladan-teladan firman Tuhan. Setialah untuk memberikan persembahan. Setialah untuk memberikan persepuluhan. Wah, ada sekarang banyak persepuluhan layak apa enggak? Boleh apa enggak? Tapi jelas, saudara-saudara, kalau memang diselidiki lebih banyak, tapi paling tidak, kalau kita ini dalam sebuah gereja itu masing-masing berbeda. Nah, kalau kita mengikuti hal-hal yang lain, enggak akan habis-habisnya. Di mana kita bergereja, apa yang diajarkan di gereja itu ya lakukan. Itu menandakan loyalitas kita, kesetiaan kita. Kenapa? Kalau misalnya rumah tangga kan masing-masing sebuah rumah tangga kan punya kebijakan berbeda-beda. Pak Lukas di rumah tangganya punya peraturan berbeda. Mungkin dengan rumah tangganya orang lain berbeda-beda. Nah, keluarga orang lain katakan, ya saya lakukan ini, saya enggak melakukan ini, ya itu di sana. Nah, kalau yang di sini melakukan ini, ya saudara kalau mau menjadi bagian dari keluarga itu, ya saudara harus lakukan keluarga itu. Nah, jadi lakukanlah apa yang menjadi bagian di mana kita bertumbuh. Daud, kalau saudara lihat sebenarnya banyak juga orang-orang yang Israel yang pada waktu itu juga melakukan penyembahan berhala yang lain. Tapi Daud, kalau saudara lihat juga mereka juga ada punya bukit-bukit pengorbanan. Tapi Alkitab katakan Daud dengan setia mengikuti apa yang jadi bagiannya. Dia melakukan firman Tuhan yang dia yakini. Ya kalau orang lain meyakini itu ya sudahlah, yakini orang lain. Tapi kan kita bertumbuh di sini. Saudara harus meyakini apa yang saudara, di mana saudara harus bertumbuh. Nah, jadi inilah salah satu yang Daud lakukan. Yang ketiga adalah ketika kita melangkah bersama dengan Allah, Allah menjamin kemenangan hidup orang-orang yang beriman kepadanya. Allah menjamin. Bahkan kitab Amsal katakan, sungguh ada masa depan di dalam Tuhan. Apapun kehidupan saudara dan saya, Tuhan masih mengasihi saya dan saudara. Dan saya yakin Tuhan masih tetap menjamin kehidupan kita. Tuhan menjamin, bahkan Alkitab katakan Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang benar. Amin. Dan Tuhan tidak akan membiarkan orang benar itu jatuh tergeletak. Artinya gini, mungkin kita jatuh tapi enggak sampai tergeletak. Tergeletak itu apa? Putus asa, menyerah. Dan pada saat kita enggak berdaya, tangan Tuhan yang penuh kuasa akan menopang kita. Melangkahlah bersama dengan Tuhan. Melangkahlah bersama dengan Allah. Dan saudara akan melihat, saudara akan belajar dan menikmati apa yang terjadi dalam kehidupan Daud, terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan yang mempunyai pertempuran itu. Tuhan yang mempunyai hidup kita. Kalau Tuhan yang mempunyai hidup kita, maka Tuhan tidak akan mengizinkan hal yang terburuk terjadi di dalam hidup kita. Kalaupun hal yang terburuk terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak akan bisa menghancurkan kita. Kita akan bangkit. Tuhan yang akan mengangkat kita. Tuhan yang akan menggendong kita. Karena pertempuran itu ada di tangan Tuhan. Kemenangan itu ada di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.